kembali lagi bersama Miss Julie. Pada hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama ya, Piwan, dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila, bab yang kedua, bagian yang kedua, yaitu tentang hak dan kewajiban. Jadi kalau teman-teman sudah siap, yuk kita lihat materi pembelajaran kita hari ini. Miss, apa itu hak dan kewajiban? Nah, coba ada yang sudah mengetahui belum ya? Apa itu hak, apa itu kewajiban? Miss, aku belum mengetahuinya, Miss. Oke, nah coba kita baca bersama ya. Hak adalah sesuatu yang dapat kita terima atau sesuatu yang boleh kita terima. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, sekali lagi, kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi, Piwan ingat ya, kalau hak itu yang boleh kita terima, yang dapat kita terima, tapi kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Miss, contohnya apa? Nah, hari ini kita akan melihat ya, contoh kewajiban dan hak anak-anak di sekolah dan di rumah. Coba kita lihat yang pertama, contoh kewajiban di sekolah. Yang pertama, taat kepada guru dan kepala sekolah. Jadi hormat ya kepada guru dan kepada kepala sekolah. Lalu yang kedua, mengikuti aturan di sekolah. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, ini harus kita lakukan juga ya, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang keempat, belajar dengan tertib. Ini juga kewajiban karena harus kita lakukan. Lalu yang berikutnya, yang kelima, menggunakan seragam sesuai jadwal. Dan yang terakhir, menghargai antar teman. Jadi ini adalah hal-hal yang harus Piwan lakukan ketika di sekolah. Wajib harus kita lakukan selama di sekolah. Nah, coba kita lihat gambarnya. Sama seperti yang tadi kita baca ya, yaitu mengikuti aturan di sekolah. Coba dilihat gambar yang pertama. Anak-anaknya mengikuti upacara sekolah. Sama ya, seperti di sekolah kita juga ada aturan untuk kita mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Lalu tadi juga disampaikan oleh Miss Julie, yaitu ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menjaga kebersihan kelas. Itu harus kita lakukan. Lalu yang ketiga, menghormati guru, menghargai teman, menghormati teman. Lihat gambar yang terakhir. Nah, jadi Piwan sudah mengetahui ya contoh-contoh kewajiban yang harus kita lakukan di sekolah. Berikutnya, Miss, kalau tadi itu kewajiban, lalu kalau contoh hak itu apa ya, Miss Julie? Nah, coba kita lihat bersama-sama ya. Ada yang ingat tadi hak itu apa? Aku ingat, Miss, hak itu yang harus kita terima. Betul, yang boleh kita dapatkan. Contohnya yang pertama, mendapat perlindungan dari guru. Ya, jadi teman-teman harus mendapatkan perlindungan. Ketika di sekolah, Miss Julie, Miss Naya, Miss Shirley, dan guru-guru lainnya harus melindungi Piwan. Karena ini adalah hak Piwan. Lalu yang kedua, mendapatkan pelajaran dan nilai dari guru. Yang ketiga, dapat menggunakan fasilitas di sekolah. Miss, fasilitas itu seperti apa? Fasilitas itu benda-benda, alat-alat di sekolah yang bisa kita gunakan. Contohnya, komputer sekolah, meja, kursi, ruang kelas, dan masih banyak lainnya. Ini juga sesuatu yang boleh kita terima ya, yaitu menggunakan fasilitas di sekolah. Yang keempat, dapat meminjam buku di perpustakaan. Lalu berikutnya, boleh meminta izin keluar kelas.
Nah, ini juga hak Piwan ya. Miss, aku izin ke toilet juga boleh, ini haknya. Miss, aku izin mau keluar dulu, mau buang sampah juga boleh. Lalu berikutnya yang terakhir, mempunyai banyak teman. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh hak anak-anak di sekolah. Seperti ini ya gambarnya ya. Dapat perlindungan, dapat kasih sayang dari guru, mendapatkan banyak teman, mendapatkan nilai. Oke, Piwan? Oke, Miss. Nanti kalau Piwan ada pertanyaan, kita akan diskusi bersama ya ketika di sekolah. Berikutnya kita lihat terlebih dahulu kewajiban di rumah. Artinya, hal-hal yang harus kita lakukan di rumah, yaitu yang pertama, taat dan menghormati orang tua. Lalu, kita juga harus membantu orang tua, ikut menjaga kebersihan rumah, mengikuti aturan di rumah. Kalau Mami Dedi sudah bilang tidur jam 9 malam, artinya teman-teman harus mengikuti aturan yang ada, yang sudah dibuat oleh Mami dan Dedi. Lalu berikutnya belajar di rumah. Ini juga kewajiban Piwan ya. Ketika sudah sampai di rumah, teman-teman juga harus belajar kembali. Nah, ini adalah contoh-contoh gambarnya ya. Ini kita lihat menghormati orang tuanya. Wah, ini berpamitan ya sebelum berangkat ke sekolah, ikut menjaga kebersihan rumah, dan belajar di rumah. Dan yang terakhir, apa saja ya hak kita di rumah? Yaitu yang pertama, mendapat perlindungan dan kasih sayang dari orang tua. Lalu yang kedua, mendapat hadiah dari orang tua. Yang ketiga, dapat bermain di rumah. Ini boleh teman-teman terima ya, boleh bermain. Jadi teman-teman boleh minta sama Mami and Daddy kalau ingin bermain di rumah. Karena ini adalah sesuatu yang boleh kita terima. Dan yang terakhir, mendapatkan makanan yang sehat. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ini adalah hak-hak yang boleh teman-teman terima. Boleh bermain, mendapatkan makanan yang sehat, mendapatkan hadiah dari Mami and Daddy, mendapatkan perlindungan, mendapatkan kasih sayang dari Mami and Daddy. Oke, Piwan? Oke, Miss. Jadi, ini adalah pembelajaran kita pada bab yang kedua, bagian yang kedua, yaitu tentang hak dan kewajiban. Silahkan Piwan juga baca buku terlebih dahulu ya, sebelum besok bertemu bersama Miss Yuli dan kita akan diskusi bersama. Oke, Piwan? Jadi pesan dari Miss Yuli terakhir, ayo jalankan kewajiban kita dan selamat ya untuk menerima hak kita di rumah dan di sekolah. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya bersama Miss Yuli. Bye-bye.